Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpikir masalah masuknya Islam ke Indonesia, ini sebenarnya sejak abad ke-7 Islam sudah masuk ke Indonesia. Namun banyak yang menganggap Islam masuk ke Indonesia abad 13 sampai 14. Sebenarnya abad 13 sampai 14 itu Islam sudah mulai berkembang di Indonesia. Yang perkara tokohnya ini mungkin kalian tahu, namanya Wali Songo. Itu dengan berbagai macam cara dia memperkenalkan Islam. Yang awalnya ini sebenarnya Islam ini dimulai dari pernikahan antara yang satu dengan yang lain. Dengan pernikahan itu kemudian membaur, sehingga kemudian Islam ini berkembang bisa lewat pendidikan. Kemudian ada pondok pesantren kalau Islam, pendidikan lewat pondok pesantren. Kemudian dengan kemajuan itu sekarang sudah masuk pendidikan umum di pemerintah. Pendidikan umum pun juga ada pendidikan agama. Bahkan hampir semua agama yang ada di sana sudah ada pendidikan agama. Ini Islam sejak awal sudah menyatakan bahwa masing-masing agama ini dianjurkan memperkenalkan, meluaskan, melapangkan agamanya masing-masing, dalam arti mendakwahkan agama masing-masing kepada pemeluknya, biar pemeluk agama ini benar-benar tidak hanya mengaku saya orang Kristen, saya orang Islam, tapi gak pernah ngakui, gak pernah melaksanakan ibadahnya. Jadi kalau ada orang Islam ya harus sholat, orang Kristen harus ke gereja dan sebagainya, harus baca syahadat umpamanya. Itulah cara masuk agama Islam. Hampir semua ibadah itu syaratnya harus agama Islam. Ibadah dalam agama Islam itu syarat pertama harus beragama Islam, mau sholat, mau puasa dan lain sebagainya itu harus beragama Islam. Kalau tidak agama Islam ya percuma, kan nggak mungkin tahu tujuannya. Bagaimana cara penyebaran? Untuk penyebaran agama Islam tadi sudah saya singgung sementara, di antaranya dengan adanya, karena Islam ini agama damai lewat kebudayaan. Ada mungkin wayang asyhadu annallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang penting meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Itulah syahadatain. Nah, karena ini adalah ajaran agama Islam, mestinya yang nama syahadatain itu yang penting mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kan hari-hari besar agama Islam itu kan ada banyak loh. Ya. Atau usulnya itu gimana? Nah, kalau perayaan hari besar ini awalnya memang pada waktu itu karena agama Islam sudah luntur. Zaman Nabi itu tidak ada perayaan Maulidan, itu tidak ada. Nah, hari besar Islam kayak mungkin 1 Muharram itu tahun baru Islam toh. Itu sebenarnya ada kisahnya. Muharram itu kita kenal bulan Suro. Dalam Al-Quran itu ada Asyura. Asyura itu 10, maksudnya tanggal 10 bulan Muharram. Karena pada tanggal itu ada kisah, termasuk ini umatnya Nabi Nuh tenggelam dengan adanya itu topan badai, topan waktu itu ada banjir bandang yang luar biasa. Itu kan terjadi pada tanggal 10 Asyura, yang namanya Asyura itu tanggal 10 Muharram. Karena itu Asyura tadi hari ke-10 dari bulan Muharram itu Asyura. Kemudian mungkin ada Maulud Nabi, hari kelahiran Nabi. Ini sebenarnya pada waktu itu mana awalnya karena agama Islam sudah mulai pudar. Kemudian untuk mensiarkan kembali dimulai dari kelahiran Nabi, diingatkan ini hari kelahiran Nabi. Jadi besar agama Islam. Kemudian yang jelas biasa kita rayakan yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu.
Dari ayat itu kan sejak itu masuk puasa 30 hari Idul Fitri, lalu puasa Ramadan, kemudian Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Maksudnya karena kita puasa 30 hari, kemungkinan besar kita disucikan oleh Tuhan. Dengan puasa sebulan penuh, ini Allah akan membersihkan dosa kita. Karena itu dikatakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Karena ini hidup ini hakikatnya manusia tidak ada yang suci. Semua manusia itu punya dosa, semua manusia itu hakikatnya pasti punya kesalahan. Cuman ya itu tadi, kembali kepada pertama tadi, yang penting jangan berpikir kesalahan ini diulang kembali. Kalau hidup ini kan nama manusia tidak ada yang sempurna, masih punya salah. Yang penting jangan sampai salah itu diulang, jangan sampai kita pernah salah kembali. Gimana cara berdoa agama Islam dan waktu pelaksanaannya? Kalau berdoa ini ditanyakan dalam agama, yang namanya berdoa itu yang terutama sholat ya. Sholat 5 kali sehari semalam itu namanya berdoa. Intinya doa dalam sholat itu. Kemudian doa itu sebenarnya banyak sekali. Setelah sholat ada doa, bahkan di luar sholat juga ada doa. Di luar itu masih ada sholat-sholat sunat ya, mungkin pada tengah malam, bangun malam kita menghadap pada Tuhan. Ini waktu-waktu yang mudah dikabulkan permintaan kita, karena menurut akal pada malam hari itu banyak orang tidur di kita. Sehingga kalau mungkin ingat almarhum Zainuddin MZ, sama seperti kita telepon pada malam hari karena jalurnya kosong pada waktu bawah sebelum subuh. Maksudnya ini waktu-waktu yang mudah dikabulkan permintaan kita langsung kepada Tuhan, tidak ada tabir, tidak ada halangan pada waktu itu. Karena mungkin tidak ada yang berdoa banyak sekali, kanan kiri kita sedang tidur nyenyak. Kita menghadap kepada Tuhan, mohon pada Allah, mohon petunjuk, mohon perlindungan, karena kita mohon apa yang kita inginkan dimudahkan dan lain sebagainya. Itulah hidup. Karena itu sejak awal kami katakan tidak orang yang tidak punya masalah tadi, semua punya masalah masing-masing dan Tuhan memberi jalan. Nah, kalau ibadah menurut agama Islam, perlengkapannya mudah saja. Karena menurut agama Islam, sholat umpamanya itu badannya harus tertutup, tidak boleh kita telanjang. Harus antara kalau laki-laki dari lutut sampai pusat harus tertutup. Karena kalau pakai sarung harus antara ini pusat sampai lutut harus tutupi. Kalau perempuan tuh semua anggota tubuh kita harus tertutup. Kalau itu pakai mukena itu tutup. Dan itu harus suci, tidak boleh sembarang yang dipakai harus bersih semua. Tidak hanya bersih tapi harus suci. Suci itu menurut agama Islam itu di atas bersih, karena suci ini sudah menggambarkan tidak hanya itu, membersihkan hati kita masing-masing. Karena menghadap Tuhan ini harus dilandasi dengan hati yang suci, hati yang bersih. Karena itu sebelum kita sholat harus mengosongkan pikiran, itu kan itu maksudnya. Ya, kalau dari besar Al-Quran itu pertama ya, isinya Al-Quran itu petunjuk Tuhan, perintah dan larangan. Ya. Yang ketiga itu kisah-kisah Rasul, kisah Nabi yang ada di sana, ada kisah Nabi Soeb, ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Harun. Para nabi itu dijelaskan dalam Al-Quran. Karena itu sebenarnya banyak sekali isi Al-Quran ini kan
apabila ada umat ini dikutuk Tuhan dengan azab seperti umatnya Nabi Nuh tadi, kalau kita tidak ingin seperti itu, harus menghindari apa yang dilarang dan juga melaksanakan apa yang diperintah Tuhan lewat para rasul. Kalau rasul terakhir jelas Nabi Muhammad SAW, ini rasul yang diakui oleh umat Islam, itu jelas Nabi Muhammad. Ini perintahnya maupun larangannya harus ditaati. Apapun yang diterangkan Nabi, semua ini adalah wahyu dari Tuhan. Karena itu melaksanakan perintah Rasul ini sama dengan melaksanakan perintah Tuhan. Adalah agama Islam. Ini Terakhir. pertanyaan terakhir. Ya. Apakah syarat-syarat untuk menjadi umat Islam? Untuk syarat menjadi umat Islam, yang pertama itu ya, harus ada pernyataan masuk Islam. Masuk Islam itu harus pernyataan dalam arti tidak boleh dipaksa. Kalau ingin masuk Islam udah kemauannya sendiri, tidak boleh ada kalau aku masuk Islam karena dipaksa oleh Pak Ustadz, tidak boleh Ustadz maksa. Dan itu tidak ada perintah untuk memaksa dalam agama. Tidak ada paksaan mengikuti aturan Tuhan. Perintahnya meninggalkan larangannya demi keselamatan dia. Tuhan tidak butuh apa-apa. Yang butuh Tuhan itu kita. Yang butuh petunjuk Rasul itu kita. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, ini yang beruntung kita sendiri. Jadi Tuhan ini tidak butuh apa-apa. Bukan menguntungkan Tuhan, juga tidak merugikan Tuhan. Inilah hakikatnya kalau dalam agama Islam. Jadi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, ini hakikatnya adalah rahmat Tuhan untuk kita, demi keselamatan kita, demi keberuntungan kita dunia dan akhirat. Inilah apa yang kami sampaikan. Ini cuma sekedar mungkin untuk tambahan pengetahuan, tambahan wawasan. Begitulah ajaran agama Islam. Yang pertama tadi, Islam ini tidak boleh memaksa orang harus mengikuti agamanya. Begitu juga saya yakin hampir semua agama tidak ada yang memaksa. Karena mengikuti agama itu harus mengikuti naluri hati kita masing-masing. Karena kita semua punya hati, tahu yang benar, tahu yang salah, dan itulah berangkatnya aturan Tuhan. Semua. Oke. Ya. Sudah sampai itu saja. Ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong.